Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian letak biologis. Kedua, mendeskripsikan kondisi geologis Indonesia. Yang ketiga, menguraikan akibat negatif kondisi geologis Indonesia. Dan yang terakhir, menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Akan Ibu ulang bacakan lagi tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, menjelaskan pengertian letak geologis. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi geologis Indonesia. Yang ketiga, menguraikan akibat negatif kondisi geologis Indonesia. Dan yang terakhir, menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Baiklah, selanjutnya anak-anak, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Tahu Bu. Ya, bagus. Nah, ini tadi gambar-gambar yang Ibu tunjukkan tadi adalah kondisi geologis Indonesia. Mengapa ini semua bisa terjadi? Nih, seperti gempa bumi, tsunami, itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng. Pernah mendengar nggak istilah lempeng bumi? Pernah Bu. Ternyata bumi tempat kita hidup ini tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengnya yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dengar Ananda? Benar Bu. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian besar menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Baiklah, jadi gambar yang Ibu pegang ini adalah gambar tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api yang ada di Indonesia. Ini seperti ini. Anda pernah melihat ini? Pernah Bu. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu
lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpuk pada dari kondisi geologis Indonesia tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya Bu, ya Nanda. Jadi pertanyaannya mengenai kondisi geologis Indonesia. Pengertian dari kondisi geologis Indonesia itu sendiri bagaimana? Terima kasih Bu. Ya. Apakah ada lagi? Saya Bu, Ya. bagaimana kondisi geologis Indonesia saat ini? Bagaimana kondisi geologis Indonesia saat ini? Setelah Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Mamasta tadi, jelaskan pengertian letak geologi. Sebelum itu, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Ananda tadi? Saya Bu, Iya, silahkan. letak geologis merupakan suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Baiklah, Ibu akan melengkapi. Jadi, letak geologis merupakan letak suatu daerah berdasarkan keadaan batuan, penyusunan, terutama batuan tektonik. Baiklah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana kondisi geologi Indonesia? Jawabannya, apakah Anda tahu? Tidak Bu, Jawabannya, secara geologis, Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng benua, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, dan lempeng dasar samudra bergerak ke arah barat daya. Yang kedua, Indonesia terbagi ke dalam tiga daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan laut dalam atau bisa disebut meliputi Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, dan daerah dangkalan Sahul, dan dangkalan Sahul tersebut dipisahkan oleh garis relief di Selat Makassar dan Selat Lombok. Yang ketiga, Indonesia terletak pada pertemuan deretan pegunungan berdasar sirkumpasifik dan pegunungan Mediterania. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, menguraikan akibat negatif dan positif kondisi geologis Indonesia dan menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia, Ibu akan menjelaskan. Pada menguraikan akibat negatif dan positif kondisi geologis Indonesia, akibat negatifnya, Indonesia merupakan wilayah rawan gempa. Nah, seperti gambar yang Ibu tunjukkan tadi, rawan longsor, gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Sedangkan akibat positifnya, mempunyai gunung berapi yang aktif akan menyebabkan tanah subur, dan bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia memiliki laut yang dangkal, sedangkan di bagian tengah memiliki laut yang dalam. Yang ketiga, memiliki banyak barang tambang mineral. Dan yang keempat, berada pada daerah yang labil dan selalu terjadi gempa bumi, tektonik tambang mineral. Dan yang terakhir, berada pada daerah yang labil dan selalu terjadi gempa bumi maupun gempa tektonik dan vulkanik. Yang keempat, menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Langkah-langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia adalah melakukan mitigasi bencana. Yang kedua, daerah yang mengalami gerakan bumi dan belum stabil tidak boleh digunakan sebagai tempat pemukiman. Selanjutnya, dilarang membuat bangunan di daerah yang masih labil dan masih menjadi gerakan bumi. Dan yang terakhir, pembuatan jalan dan jalur kereta api juga harus menghindari daerah yang masih labil. Ternyata bumi tempat kita hidup ini tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengnya yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara.
Dengar Ananda? Benar, Bu. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian besar menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Baiklah, jadi gambar yang Ibu pegang ini adalah gambar tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api yang ada di Indonesia. Ini seperti ini. Ananda pernah melihat ini? Pernah, Bu. Baiklah, akan Ibu ulang bacakan lagi tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, menjelaskan pengertian letak geologis. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi geologis Indonesia. Yang ketiga, menguraikan akibat negatif kondisi geologis Indonesia. Dan yang terakhir, menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Baiklah, selanjutnya anak-anak, apakah ada yang tahu gambar apa yang sedang Ibu bawa? Anda memasak? Tahu, Bu, gambar gunung meletus. Selanjutnya, Siti Asia? Gempa bumi. Salah, ini longsor. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk tugas berikutnya, silahkan baca materi selanjutnya di halaman 60. Langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Akan Ibu ulang bacakan lagi tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, menjelaskan pengertian letak geologis. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi geologis Indonesia. Yang ketiga, menguraikan akibat negatif kondisi geologis Indonesia. Dan yang terakhir, menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Baiklah, selanjutnya anak-anak, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Tahu, Bu. Besar. Ya, bagus. Ini tadi gambar-gambar yang Ibu tunjukkan tadi adalah kondisi geologis Indonesia. Mengapa ini semua bisa terjadi? Nih, seperti gempa bumi, tsunami, itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng. Pernah mendengar nggak istilah lempeng bumi? Pernah, Bu. Ternyata bumi tempat kita hidup ini tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengnya yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dengar Ananda? Benar, Bu. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian besar menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Baiklah, jadi gambar yang Ibu pegang ini adalah gambar tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api yang ada di Indonesia. Ini seperti ini. Ananda pernah melihat ini? Pernah, Bu. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpuk pada dari kondisi geologis Indonesia tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu. Ya, Nanda. Jadi pertanyaannya mengenai kondisi geologis Indonesia. Pengertian dari kondisi geologis Indonesia itu sendiri bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya. Apakah ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bagaimana kondisi
Sebelum itu, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Anda tadi? Saya Bu, Iya, silahkan. letak geologis merupakan suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Baiklah, Ibu akan melengkapi. Jadi, letak geologis merupakan letak suatu daerah berdasarkan keadaan batuan, penyusunan, terutama batuan tektonik. Baiklah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana kondisi geologi Indonesia? Jawabannya, apakah Anda tahu? Tidak Bu, Jawabannya, secara geologis, Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng benua, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, dan lempeng dasar samudra bergerak ke arah barat daya. Yang kedua, Indonesia terbagi ke dalam tiga daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan laut dalam atau bisa disebut meliputi Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, dan daerah dangkalan Sahul, dan dangkalan Sahul tersebut dipisahkan oleh garis relief di Selat Makassar dan Selat Lombok. Yang ketiga, Indonesia terletak pada pertemuan deretan pegunungan berdasar Sirkum-Pasifik dan pegunungan Mediterania. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, menguraikan akibat negatif dan positif kondisi geologis Indonesia dan menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia, Ibu akan menjelaskan. Pada menguraikan akibat negatif dan positif kondisi geologis Indonesia, akibat negatifnya, Indonesia merupakan wilayah rawan gempa. Nah, seperti gambar yang Ibu tunjukkan tadi, rawan longsor, gempa bumi, tsunami, dan geologis Indonesia. Dan yang terakhir, menyebutkan langkah mengurangi dampak negatif kondisi geologis Indonesia. Baiklah, selanjutnya anak-anak, apakah ada yang tahu gambar apa yang sedang Ibu bawa? Anda dan Mama Staf? tahu Bu, gambar gunung meletus. Nah, selanjutnya Siti Asia. Gempa bumi. Salah, ini longsor. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk tugas berikutnya, silahkan baca materi selanjutnya di halaman 62. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Weber, yaitu garis Wallace dan Weber. Garis Wallace membatasi fauna asiatis dengan fauna peralihan, sedangkan garis Weber membatasi fauna australis dengan fauna peralihan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberitahu jenis-jenis fauna, yaitu fauna tipe asiatis menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar, seperti apakah ada yang tahu jenis-jenis tipe hewan asiatis? Jika ada yang tahu, boleh dibacakan atau diberitahu. Iya. Tapir dan banteng. Selanjutnya, fauna tipe australis menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Apakah ada yang tahu jenis hewannya? Kasuari, cendrawasih, kanguru, dan naga. Oke. Yang ketiga, fauna peralihan dan asli terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Apakah ada yang tahu juga jenis fauna di daerah tersebut? Ya. Komodo, Panama, Maleo, Sawalaya, dan kuda. Ibu akan menambahkan seperti kera, kuskus, dan babi rusanya. Ibu akan menjelaskan jenis-jenis flora. Yang pertama, flora di Indonesia bagian barat, yaitu asiatis. Ciri-ciri flora tersebut berkayu, tumbuhannya bersifat heterogen, dan contoh floranya seperti bunga Rafflesia arnoldi, anggrek, bunga bangkai, dan kantung semak. Sedangkan di Indonesia bagian tengah, peralihan, ciri-ciri flora tersebut berdaun kecil dan pendek. Contohnya, apakah ada yang tahu contoh flora Indonesia bagian tengah? Iya, silakan. Cukai, Oke. Pala, Iya. Cendana. Selanjutnya, iya, silakan. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu contoh flora di bagian tengah yang lain seperti eboni, anggrek serat, cempaka hutan, lontar, dan anggur. Baiklah, selanjutnya flora di bagian Indonesia Timur atau Australis. Flora tipe Australis merupakan flora khas Indonesia bagian timur. Maka flora ini terdapat hanya di sekitar wilayah Papua dan Maluku saja. Flora ini terletak di dataran sahul atau paparan sahul, memiliki daun paralel, memiliki daun yang panjang. Dan contoh flora tipe Australis antara lain seperti, apakah ada yang tahu? Matoa. Ya, selain matoa ada cendana dan kayu eboni. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, ada faktor abiotik. Faktor abiotik, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor abiotik. Faktor abiotik dibagi menjadi 3, yaitu faktor klimatik, edafik, dan fisiografi. Faktor klimatik atau iklim meliputi suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Faktor edafik atau tanah, dan yang terakhir faktor fisiografi atau ketinggian tempat dan bentuk lahan. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik meliputi tekanan populasi. Tekanan populasi semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga menyebabkan imigrasi. Selanjutnya, faktor biotik. Yang pertama, tekanan populasi. Semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga menyebabkan migrasi. Yang kedua, persaingan. Ketidakmampuan fauna dalam bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah
Yang ketiga, perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan menjadi merasa tidak cocok untuk terus menempati daerah asal. Yang terakhir, cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Apakah ada yang tahu? Ya, silakan Edenia. Ya. Apakah ada lagi? Ya, benar. Baiklah, Ibu akan menambahkan. Yang pertama, membangun tempat perlindungan sama yang seperti dibilang Edenia tadi. Yang kedua, membangun tempat rehabilitas. Yang ketiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, menetapkan status flora dan fauna. Yang kelima, melakukan usaha pelestarian hutan. Dan yang terakhir, melakukan usaha pelestarian biota perairan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak, Bu. Tidak. Karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan menggambarkan tabel jenis flora dan fauna agar mempermudah kalian untuk mengingat. Baik, Bu. Yang pertama, jenis flora. Kau buat apa nih? Sikit. Biasa. Gak boleh. Baiklah, ingin menyatat dipersilakan. Baik. Ini jenis flora bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur seperti ini. Dan selanjutnya Ibu akan menuliskan jenis fauna. Jenis fauna.
adalah garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Gitu. Apakah ada lagi yang ingin memberi kesimpulan selanjutnya? Ya, silakan. Flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi flora asiatis, flora dan fauna asiatis, flora dan fauna peralihan, flora dan fauna australis. Terus cara melestarikan itu seperti jaga alam, rehabilitasi, pengembangan sebab. Oke, baiklah. Sepertinya materi kita kali ini sudah bisa dimengerti dan dipahami. Dan tidak ada yang ingin bertanya lagi kan? Enggak, Bu. Oh iya, sebelumnya apakah sudah ada yang mengenal Ibu? Belum, Bu. Kenal nama Bu, tapi belum kenal tidak. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Desti Cangkrimunati. Siapa? Tidak boleh nanti. Nah, Ibu biasanya dipanggil Desti atau rekan-rekan akrab Ibu biasa memanggil Ibu dengan sebutan Ica. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang data diri Ibu? Nama Bu. Bu. Iya. Status, Bu. Oh, status Ibu sebagai guru. Oh, status percintaan. Status percintaan, doain saja 4 tahun lagi Ibu akan menikah. Amin. Tapi Bu, Hah? tapi Hobi? Hobi Ibu jalan-jalan. Selain jalan-jalan, Ibu memiliki hobi olahraga yaitu bermain badminton dan apa saja. umur Bu, Umur Ibu 20 tahun. Alhamdulillah, Bu. Saya masih muda, masih bisa. kepala dua. Sudah 2000. Apakah ada lagi yang bertanya? Pendidikan terakhir, Bu. Pendidikan terakhir Ibu di SMA Negeri 1 Kampung Hilir, dan sekarang Ibu sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kenapa kamu memilih geografi Bu? Ibu memilih geografi karena yang pertama atas pemilihan orang tua, yang kedua mau tidak mau harus dijalani, dan yang ketiga ya dijalani aja sampai selesai. Awalnya ya terpaksa, tapi setelah itu ya sudah dijalani aja perlahan. Apa ada yang sama seperti Ibu? Kita senasib. Gak usah kasih bisa kamu. Ibu kan imajinasi. Kenapa? Ibu kan imajinasi. Ibu tidak mengadu nasib, Ibu hanya senang dengan dia menjalankan apa yang terpaksa. Dan sekarang sudah tidak terpaksa. Apakah ada lagi? Alamat, Bu. Alamat. Ibu tinggal di Jalan Taman Karya nomor 28B, Perumahan Citra Kencana. Boleh main ke sana? Boleh, kapan saja boleh. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada Bu. Sepertinya nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah, kalau sepertinya tidak ada, pembelajaran kita pada hari ini akan kita tutup. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah atau penjelasan Ibu yang kurang dipahami, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi, mati berurusan. Bisa. Mau bikin lah, mau udah Udah. Bisa bikin udah semua, Bu. Biar Harus masuk. ke atas, Bu. Harus bikin ke atas, Bu. Tapi tapi dulu. Pokoknya nanti aku sama sawah nggak di poligonin. Dia udah mau poligon kan yang lain yang terus poligon. Aku kan dari sini. Baiklah, Ibu permisi dulu ya. Ya, hati-hati, Bu. Makasih Bu.